Perbandingan ayam petelur versus ayam pedaging. Calon peternak pemula wajib tahu untuk mana beternak ayam pedaging atau ayam petelur. Di masyarakat, beternak ayam biasanya memang diambil daging ataupun telurnya. Maka dari itu muncullah istilah ayam pedaging dan petelur. Dari dua istilah ini mengartikan bahwa keduanya merupakan komoditi yang berbeda. Beternak kedua jenis ayam ini tentu saja sama-sama akan memberikan keuntungan. Namun peternak ayam pedaging dan petelur memiliki fokus utama yang sama, yaitu pakan ternak, kandang, dan kesehatan ayam. Meskipun memiliki fokus yang sama, tentu ada perbedaan dalam membudidayakan kedua jenis ayam ini. Pertanyaan yang sering muncul bagi para calon peternak yang baru akan memulai budidaya, untung mana ya? Ayam pedaging atau petelur? Nah, untuk jawabannya, simak video kami hingga selesai. Sebelum membahas perbandingan, mari kita bahas dulu deskripsi singkat mengenai dua jenis ayam ini. Yang pertama yaitu ayam pedaging, yang menjadi istilah umum yang sering digunakan dalam dunia peternakan untuk menjabarkan ayam yang dikhususkan untuk produksi daging. Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang mudah untuk dikembangbiakkan, di mana waktu pemeliharaannya antara 30 hingga 40 hari sebelum dikonsumsi. Kurun waktu yang begitu singkat inilah yang membuat ternak ayam pedaging menguntungkan. Peningkatan populasi manusia setiap tahunnya menjadikan tingkat kebutuhan akan daging pun terus meningkat. Lalu yang kedua, ayam petelur. Dari namanya saja dapat diketahui bahwa ini jenis ayam yang menghasilkan telur. Ayam petelur atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan ayam merah memiliki performa spesifik yang cukup mudah untuk dikembangbiakkan. Pemeliharaan yang terpadu pada ayam ini akan membuat ayam dapat menghasilkan telur yang berkualitas. Mari kita mulai dengan beberapa perbandingan aspek yang kami rangkum berikut ini. Pertama, tingkat permintaan. Jika dilihat dari tingkat permintaan, baik daging ayam ataupun telur ayam, keduanya sama-sama diminati oleh masyarakat. Hampir di setiap rumah pasti ada telur ayam sebagai persediaan bahan makanan. Daging ayam juga demikian, seringkali dijadikan pilihan lauk pauk dengan harga yang terjangkau. Namun telur sifatnya lebih universal, kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, rumah tangga hingga lingkup kuliner bisa menjadi tujuan pemasaran yang pas. Dan juga telur ayam lebih mudah didapatkan di sekitar kita, mulai dari warung sembako hingga swalayan. Prospek budidaya ayam petelur juga cukup baik karena masa produktif yang lebih lama daripada ayam pedaging, sehingga pendapatan yang dihasilkan bisa lebih stabil. Untuk daging ayam sendiri juga kerap menjadi pilihan pada saat-saat tertentu seperti hari raya Lebaran dan perayaan hari besar lainnya. Tak lupa, ketika acara hajatan, daging ayam pun menjadi menu favorit. Kedua, perbandingan modal. Beternak ayam pedaging maupun ayam petelur membutuhkan modal yang sama-sama besar. Namun jika keduanya dibandingkan, beternak ayam petelur lebih membutuhkan modal yang besar dibandingkan ayam pedaging. Karena masa pemeliharaan ayam pedaging yang juga lebih singkat, yaitu 35 hingga 40 hari. Sedangkan ayam petelur dalam sekali masa pemeliharaan bisa mencapai waktu 1,5 hingga 2 tahun. Dan dalam masa tersebut tentu pengeluaran yang dirasa paling besar adalah untuk pakan. Jadi jika diperhitungkan dari segi biaya pakan, ayam pedaging lebih sedikit dibandingkan dengan ayam petelur. Namun dengan adanya produksi telur di setiap harinya saat masa produktif menjadikan sumber pemasukan bagi para peternak untuk memenuhi kebutuhan ayam di setiap harinya. Keuntungan ternak ayam petelur juga bisa Anda dapatkan saat masa akhir atau masa sudah tidak produktif nanti. Ayam petelur yang sudah tidak lagi produktif bisa Anda jual. Bagi para pemula, bisa memulai ternak ayam pedaging dengan sistem kemitraan. Terlebih dahulu jika sudah memiliki lahan dan kesempatan untuk beternak. Ternak ayam pedaging dengan sistem kemitraan bisa Anda pilih
karena hasil pemasarannya sudah terarah dan lebih terjamin. Karena pada umumnya pemasaran ayam pedaging berada di bawah naungan perusahaan. Sedangkan untuk ayam petelur yang umumnya bisa dipasarkan dengan lebih bebas dan bisa menjual produk secara mandiri dan tidak perlu bermitra maupun menjalin hubungan dengan perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian dalam modal bisnis untuk kedua ayam ini meliputi bibit ayam atau DOC, modal untuk kandang, peralatan, dan juga pakan. Keduanya pun diharuskan melakukan vaksinasi, namun kebutuhan vaksinnya tentu berbeda. Jadi jika diperhitungkan, biaya untuk vaksin ayam petelur lebih banyak dibandingkan ayam pedaging. Ketiga, perbandingan dari segi pemberian pakan. Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa ayam pedaging lebih membutuhkan pakan yang lebih banyak dan biayanya lebih mahal. Namun dengan masa panennya yang lebih singkat, yang dikeluarkan untuk pakan ayam pedaging terhitung lebih kecil dibandingkan ayam petelur. Ayam pedaging lebih banyak membutuhkan pakan yang mengandung banyak protein. Hal ini karena protein merupakan elemen penting dalam pembentukan daging ayam. Untuk pakannya sendiri dapat diberi pakan pabrikan dan pakan seperti ampas tahu, bungkil kelapa, bungkil kacang, dan kedelai. Sedangkan untuk ayam petelur tidak terlalu membutuhkan protein seperti ayam pedaging karena kualitas telur ayamlah yang menjadi fokus utamanya. Keempat, perbandingan perkembangan harga di pasar. Jika kita lihat harga jual daging ayam memang lebih tinggi, namun daging ayam cenderung mengalami fluktuasi harga, sedangkan untuk telur ayam lebih stabil harganya. Walaupun kadang-kadang juga tidak, tapi jika turun pun tidak terlalu jatuh. Jadi, bagaimana? Anda lebih memilih peternak ayam pedaging atau ayam petelur? Itu tadi perbandingan versi Agrotech. Bagaimana dengan versi Anda? Terima kasih telah menonton dan salam sukses.